وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا إلى حضرة شيخنا ومربينا الشيخ محمد بخيت بن أحمد موني والحبيب أبو بكر بن حسن المعتصم الزبيدي وإلى روح المعلم سيد الإمام الحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده تعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا من حق النور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وأسراره. Mari masih tentang Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "An-nasu thalathah." Manusia itu terbagi kepada 3 macam. Fa'alimun rabbaniyun, yang pertama orang alim rabbani. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang antara raja dan khaufnya seimbang, yang alim, yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kedua, wa muta'allimun ala sabilin najatin. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu atas jalan keselamatan, mencari ilmu untuk selamat akhirat dan juga selamat dunia. Semoga kita termasuk antara 2 macam ini. Kalau tidak alim, ya muta'allim, menuntut ilmu. Dan yang kita pelajari adalah kalam-kalam Rasulullah, sahabat, ulama, tabi'in, yang semua ini sangat bermanfaat dalam membimbing kita di jalan najat, jalan keselamatan. 2. Yang ketiga, wahamajun ru'aun, orang rakyat jelata yang suqatun nas wasafilatihim, orang rendahnya, orang paling rendah dari golongan manusia dan orang-orang hina mereka. Siapa mereka orang-orang rendah, orang-orang hina ini? Itba'u kulli na'iqin, atba'u kulli na'iqin. Dia mengikuti tiap-tiap orang berteriak. Kalau bahasa kita Indonesia, mengikuti kemana angin berhembus. Ada angin barat, dia pergi ke barat. Ada angin timur, dia pergi ke timur. Itu zaman dulu ada lagunya. Kalau kawannya baik-baik, kawan buruk-buruk. Angin-angin, kalau bahasa kita Bangka, angin-angin. Ini yang orang ketiga ini nih. Jangan, na'udzubillah min zalik. Angin-angin, kadang baik, kadang jihad, kadang ada di masjid, kadang tak ada, kadang di majlis ada, kadang hilang. Ini angin-angin. Yamiluna ma'a kulli rihin, dia mengikut kemana angin berhembus. Arti tadi itu angin-angin. Lam yastadi'u binuril ilmi, tidak tercerahkan dengan cahaya ilmu. Ilmunya ini tidak, di hatinya itu tidak bisa
menjelaskan jalan kebenaran kepada dirinya, membimbing dia di jalan yang benar. Walam yalja'u ila ruknin wasik, dan dia tidak kembali, tidak bersandar kepada tiang yang kuat, tidak sandaran hidup. Ilmunya belum bisa dijadikan sandaran dirinya, sehingga dia bisa mengikuti kemana kebiasaan orang. Lagi musim orang ke masjid, masjid. Lagi musim orang mancing, mancing. Lagi musim orang mukat. Tidak jelas ini hidup orangnya. Nah, nih 3 macam ini. Ini orang yang ketiga ini celaka. 2 yang selamat, alim rabbani, orang alim tapi alim rabbani. Alim arif, orang alim dan yang ma'rifat kepada Allah. Bukan alim dunia, bukan dalam dunia, maksudnya alim tapi hubbud dunia, bukan. Dan yang kedua orang muta'allim, orang yang menjejaki jalan keselamatan. Kalau bahasa lainnya, yang pertama ni orang arif billah, yang kedua ni orang salik, orang yang suluk, menjalani thariqah, menjalani jalan untuk mengenal Allah, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bukan golongan 2 macam ini, yang ketiga rakyat jelata, orang bahasa lain, bahasa kasarnya sampah masyarakat, yang ketiga ini. Jadi kalau tidak pingin jadi sampah manusia, sampah masyarakat, jadilah antara 1 dan 2 tadi. Ini senada dengan hadis Rasulullah SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahluk au kama qala. Jadilah kamu orang alim. Kalau belum jadi alim, arif billah, kenal dengan Allah, jadilah kamu orang yang muta'allim, menuntut ilmu untuk bisa mencapai ridha Allah. Atau mustami, mendengarkan, dia tidak mencatat ilmu, dia mendengar. Ada majelis taklim, duduk dengar, mana yang tersimpan, mana yang terekam, itu yang dibawa pulang. Kalau yang mencatat, merekam, itu kan merekam, putar di rumah videonya, kaji lagi. Nah, ini muta'allim. Kalau mustami itu ikut hadir di majelis, pulang-pulang hilang juga sebagian. Zaman sekarang nih mudah jadi muta'allim, tinggal buka videonya, rekamannya, tinggal buka di Facebook lah, ada lah, direkam kan. Barangkali ada yang tertinggal, kita memahaminya kan. Jangan jadi yang ketiga. Kata Nabi, fatahluk, engkau akan jadi orang celaka kalau yang bukan 3 macam itu. Celaka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik dari harta. Kalau orang sekarang kebanyakan, masuk kita mungkin, kita menganggap harta lebih baik daripada ilmu. Andainya majelis ilmu kita malam hari ini bernilai 100.000 rupiah, mungkin tidak muat masjidnya, aku yakin. Tidak muat. Andai kita di sini kalau tidak hadir majelis ilmu akan dapat keuntungan 500.000 rupiah, mungkin tidak banyak tersisa di sini. Ada orang bagi duit di masjid, sama misalnya masjid mana? Masjid Thariqul Jannah misal, dekat kan? Jalan ke surga itu dekat. Thariqul Jannah kan jalan surga, artinya dekat itu. Mudah-mudahan kita memang benar-benar dekat dengan jalan ke surga. Orang bagi duit 500.000 di Thariqul Jannah. Kira-kira sisa berapa orang di sini? Kitakah termasuk tersisa ataukah tidak? Kelak lah Ustadku, minggu adab pagi pacak hadir 500.000 nih Ustaz, belum tentu ada minggu depan. Padahal kalau kita meninggal, kita wafat, 500.000 kita ambil, 3 jam satu mati, mana sempat lagi menuntut ilmu. Ilmu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjagamu dan engkau menjaga harta. Ilmu menjagamu, dia lebih mulia. Engkau jaga harta, butuh dijaga harta. Kan? Al-ilmu yazku ma'al amal. Ilmu itu berkembang kalau kita jalankan, kalau kita amalkan. Wal mal tankusuhun nafaqah.
Harta kalau engkau belanjakan, dia akan kurang. Ilmu engkau belanjakan, kau sampaikan, engkau akan tambah ilmu. Jadi ku hadir di sini bukan untuk mengajar ilmu, tidak, tapi untuk menambah ilmu dan mengambil barokah kepada orang-orang di majelis ini, di masjid ini, orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang diridhai Allah. Harapan kita mengambil barokah, semoga nanti di akhirat insyaallah di antara kita ada yang selamat, ada yang dapat anugerah yang tinggi dari Allah. Andai nauzubillah, andai terjerumus, tersidangkan, dan andai mungkin tidak selamat di sidang, kita bisa minta tolong dengan salah satu di antara kita. Insyaallah tidak mungkin Allah tidak kumpulkan satu di antara kita yang bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kita hadir di majelis ilmu, nah, itu yang harapan. Nambah ilmu pertama, kedua singgah di taman surga sebagai bukti bahwa kita rindu surga, sebagai bukti bahwa kita pingin surga, dan juga kita berkumpul bersama ahli surga, minimal 1-2 orang ahli surga yang bisa memberikan kita syafaat nanti di hari kiamat. Kalau harta berkurang, al-ilmu hakimun wal mal mahkum alai, ilmu itu hakim, harta itu dihukumkan, ilmu yang memutuskan, harta yang diputuskan halalkah haramkah. Sani'atul mal tazulu bi zawalihi wa mahabbatul alim dinun yudanu biha. Orang yang mempergunakan harta akan hilang dengan hilangnya harta, dan orang yang mencintai orang alim akan menjadi agama yang dia dibalas dengan cintanya kepada orang alim. Harta itu, orang kaya hilang hartanya, hilang kayanya, gelarnya itu orang kaya, jadi tidak kaya lagi, orang bangkrut biasanya. Si fulan dulunya kaya, habis hartanya, masih kaya? Tidak. Mati orangnya, masih kaya? Tidak lagi. Tapi kalau kita cinta kepada orang alim, itu cinta kepada alim satu bagian dari agama yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Syarat cinta ini kita mengikuti walau tidak banyak. Nanti kita diceritakan tentang bagaimana para ulama-ulama kalangan tabi'in, begini ibadahnya, begini kezuhudan mereka, begini kewaraan mereka. Nah, minimal kita ada mengikuti walaupun cuma 5%, 10%, dan kita cinta pada mereka. Bukti cintanya kita meniru mereka walau tidak sebaik mereka, jauh dari menyamai mereka, tapi karena kita mendengarkan cerita mereka, tergugah kita untuk mengikuti teladan mereka, kita digolongkan nanti bersama mereka di akhirat. Tapi jangan juga cuma mengandal cinta, aku suka dengan ulama, dengan para habaib. Kalau mereka datang ku cium tangan, ku peluk-peluk, tapi tidak mengikuti ibadah mereka, kezuhudan mereka, teladan mereka, akhlak mereka, ilmu mereka, tidak diikuti, tidak ada manfaatnya cinta itu. Tapi kalau cinta kita mendengarkan para sahabat sholat 1000 rakaat, kita 2 rakaat, karena tergugah dengan cerita sahabat, sudah mencintai sahabat Nabi. Kita mendengar misalnya ulama yang ini puasa setiap 2 hari sekali, puasa Nabi Daud, dia zuhud begini, kita tergugah pingin mengikuti beliau walau cuman 5%, walau puasa kita cuman Senin Kemis, itu pun cuman setahun sekali. Tergugah kita mendengarnya, sekali kita mengamalkan teladan mereka, kita tergolong sebagai orang yang mencintai mereka. Itu yang kita harapkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mata khuzanul man wa hum ahya. Mati, dianggap mati orang yang punya harta yang banyak. Khuzanul mal, penyimpan harta. Artinya hartanya nih menjadi
khazain, menjadi saldo yang banyak, emas yang banyak, atau kebun sawit yang ratusan hektar itu sebut khuzanul mal, pemilik harta yang banyak. Mati dia dihitung mati, wa hum ahyaun, padahal mereka masih hidup. Agi hidup ge nah disebut orang mati. Kenapa? Mati hatinya. Yang miskin tidak dia tolong, yang susah tidak ditolong, orang mau berhutang tidak dihutangi, harta ada. Wal ulama'u baquna ma baqiyad dahru, ulama kekal sepanjang masa. Kita masih ceritakan tentang ulama-ulama, kita masih ceritakan tentang para sahabat, kita masih cerita tentang Rasulullah, seakan mereka masih ada, saking hidupnya cerita dan berita mereka. A'yanuhum mafqudah, tubuh mereka sudah tiada. Wa amsaluhum fil qulubi mawjudah, teladan-teladan mereka di hati masih ada, masih tertulis bagaimana teladan mereka. Hajama bihimil ilmu ala haqiqatil amri, masuk menyerang, artinya mengatur dengan mereka oleh ilmu atas hakikat perkara apapun, keadaan apapun, baik itu kita sebut musibah, artinya bagaimana menghadapi musibah. Dapat nikmat, ada ilmunya bagaimana menyikapi nikmat. Terjerumus ke dosa, ada ilmunya bagaimana menyikapi dosa. Membuat taat, membuat taat, beramal taat, menyikapinya bisa, biar tidak riya, biar tidak ujub dan segala macam dari penyakit-penyakitnya. Pastalanu mastaw'ara, maka mereka melemahkan apa yang mereka dianggap susah. Mereka menjelaskan yang dianggap susah oleh al-mutripun, orang-orang yang kelewatan. Mereka menjelaskan apa yang dianggap susah. Begini loh, kita kan cerita zuhud, seakan-akan zuhud itu berat, benar. Wara, zuhud itu kita seakan-akan jauh kan dari bisa mengamalkannya. Para ulama-ulama ini mereka menjelaskan begini tahapannya untuk menjadi seorang zahid, orang zuhud. Tarikat kita anggap berat jadi orang tarikat, tidak berat. Begini loh ternyata salat itu tariqah, zikir tariqah, istighfar tariqah, mencari ridha Allah tariqah, bahkan kita berdagang di pasar tariqah, jalan menuju Allah Subhanahu taala. Mereka menjelaskan apa yang dianggap susah. Wa ansau bimastauhasha minhul jahilun, dan mereka membuat nyaman dengan sesuatu yang membuat gelisah oleh orang-orang yang jahil. Orang jahil menganggap itu, menyikapi itu jadi gelisah. Kekurangan harta, kehilangan uang, dapat sakit, bagi orang-orang yang jahil gelisah, susah. Tapi para ulama menjelaskan sehingga orang-orang yang mendengarkan penjelasan mereka jadi suka dengan musibah, jadi suka dengan sakit, jadi suka dengan hal-hal yang dianggap orang-orang jahil gelisah. Orang anggap kehilangan uang musibah, mereka menganggap kehilangan uang nikmat dari Allah, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku tidak bisa menghilangkan yang subhat di hartaku, biarkan Allah yang menghilangkan subhatnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kehilangan sesuatu. Dapat musibah, kalau orang-orang yang alim dapat musibah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa salah seorang sahabat Nabi, istrinya sahabat Nabi minta cerai kepada suaminya. Suaminya bingung, apa salah aku minta cerai? Pokoknya aku minta cerai, katanya bini. Apa salah aku? Pokoknya aku minta cerai. Kalau aku lapor ke Rasulullah dulu, lapor. Pas tergesa-gesa karena galau kan, tidak fokus kan, bini minta cerai. Kira-kira pahamlah macam mana perasaan tanpa salah apapun. Pas keluar rumah terperosoklah di lubang kakinya, berdarah. Langsung dipeluk oleh bininya. Tidak jadi, minta maaf. Lalu bingung lakinya, kenapa aku tadi minta cerai sekarang kok gini? Kata si istri, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila seseorang tidak mendapatkan musibah dari Allah sampai 40 hari, dia adalah orang yang dimurkai Allah. Aku tidak ingin hidup bersama orang yang dimurkai Allah, karena aku lihat engkau tidak pernah dapat musibah.
harta banyak, duit banyak, usaha lancar, sakit tidak. Tapi sekarang kau dapat musibah, terjerumus ke lubang, kaki berdarah. Artinya Allah cinta padamu, wahai suamiku. Nah, jadi cerai. Ini para sahabat teladannya. Kalau bini orang-orang bini, bukan bini kita, orang bini zaman sekarang di luar bini kita soleha insya Allah. Ada uang abang disayang, tak ada uang abangku tendang. Mana kita lah begawi susah-susah, letih, tak dapat, gagal, pulang ke rumah merengut kulit, manalah gagal, mana datang ke rumah masam muka kan. Bukannya menenangkan. Kalau istri yang solehah itu suaminya tidak dapat sesuatu, dia tenangkan, tenang bang, artinya Allah sayang dan ku cinta pada orang yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gagal kan, alhamdulillah kata bininya, orang yang dicintai Allah. Jarang bini yang seperti itu, kecuali istri-istri kita insyaallah. Benar tak? Istri kita kan insyaallah. Kita doakan, jangan disumpah kade ustaz biniku, jangan, mudah-mudahan ya gitu kan. Ya jangan ya, kadang orang bini nih kalau dengan laki orang tuh hormat benar, ustaz liwatnya macam ni, mohon maaf ustaz, oh permisi ke ustaz. Laki orang kayak lakinya mana deh lewat-lewat tidak peduli sama sekali. Ya Allah, ini ada yang bini-bini yang di sini kan ada. Mudah-mudahan nanti Facebook ada yang bini ngelihat. Mana itu riak, minta dilihat orang. Dengan suami begitu. Nabi sampai ngomong, kewajiban istri itu kurang lebih, artinya begini, kurang lebih, seorang istri itu dianggap solehah andai ada debu di kaki suami, dia bersihkan dengan lidahnya. Nah, itu baru bini yang solehah. Bayangkan itu, ibaratnya begitulah kurang lebih. Riwayatnya ya kurang lebih, kurang ingat juga, tapi kurang lebih begitu sakingnya. Nyilat kaki laki yang kotor licak pulang dari kebun itu hak suami bahkan. Tapi tidak sampai gitu juga. Mana ada kita yang jilat kakiku dak deh. Yang ada sekarang istri itu mintanya dihormati, lakinya DKI Jakarta. Kita ini jangan DKI, dia bawa ketiak istri kita harus DII, daerah istimewa. DI daerah istimewa. Sahibud dunya bi abdanin arwahum mu'allaqatun fil mahallil ala. Badan mereka, tubuh mereka di dunia, berkawan dengan kalian di dunia. Para ulama tubuhnya masih di dunia bersama kalian, tapi roh mereka ini bergantung di tempat yang tinggi, naik ke tempat yang tinggi bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Zahir mereka melihat kalian, kita lihat mereka bersama kita, tapi hati mereka bersama dengan af'al Allah. Hati mereka bersama dengan sifat Allah, kudrat, iradatnya Allah. Mereka menganggap aku sekarang berhadapan dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalamnya Allah. Mana itu? Baharu ini alam. Itu gunanya kita belajar sifat 20 itu, dalilnya baharu ini alam. Baharu ini alam, kita ini alam kan. Masjid ni alam, majelis ni alam, manusia ni alam. Kita ni bukan berhadapan dengan si fulan, tapi berhadapan dengan hakikatnya. Dengan minimal kita merasa berhadapan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Itu para ulama Rabbani. Tubuh kita boleh di dunia bersama kawan-kawan kita, hati kita tidak bersama kawan, tapi bersama, minimal bersama af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memperbuat sekitar kita apapun itu untuk kita raih pahala. Kita lihat ketaatan, kita doakan biar orang taat ini diterima Allah taatnya, pahala. Kita pingin meniru ketaatan dia, pahala. Lihat kemaksiatan, kita tegur, kita lingkari,
lalu kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar kalau bisa, kalau tidak bisa kita ingkari, dapat pahala kita. Kalau lulus dapat pahala, tidak lulus kita dapat dosa. Itulah hakikat semesta ini, adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita untuk meraih keridhaan Allah dengan tugas-tugas yang Allah berikan. Kita melihat simpulan baik. Tugas kita apa? Mendoakan diterima kebaikannya dan meniru kebaikannya. Bukan nih, oh nya tuh luar baik, ku tahu dalam. Jangan itu. Ini setan. Tidak bersama Allah ini. Ini orang bersama makhluk, bahkan bersama iblis. Kita harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku tidak baca Ustaz bersama Allah. Aku kan bersama Ika. Zahir kita. Batin kita bersama Ika. Kalian termasuk aku adalah af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ. Tapi setiap perbuatan Allah itu ada tugas yang kita harus laksanakan. Bisakah kita menunaikan tugas itu? Kalau bisa, lulus. Memang benar-benar bersama Allah. Nanti ini namanya suluk. Nanti kalau sampai kepada kenal kepada Allah, ma'rifat, zauqul ma'rifah, tidak lagi perlu diusahakan. Dia sudah memang benar-benar bersama Allah, tidak lagi bersama af'al, tidak harus memaksakan diri merasa bersama sifat, tapi bersama zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini beda. Ini yang sudah mati nafsunya. Kalau sudah mati nafsunya, dia akan bersama, dia akan bersama Rasulullah SAW. Ada satu qasidah itu yang isinya adalah ma'rifat sebenarnya. Apa itu yang satu qasidah yang biasa dibawa ketika Maulid Habsyi itu, lupa lagi. Lanjutkan bila, karena aku lupa. Itu banyak qasidah di Maulid Habsyi itu isinya adalah tentang ma'rifat. Banyak, cuman kita tidak tahu. Kita cuman belagu, begendang, pahamat nah jauh. Laqad ra'aitu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, aku sudah melihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ma aral yauma syai'an yushbihuhum. Sekarang aku tidak melihat lagi orang yang seperti mereka. Mirip pun tidak. Tidak degi orang macam mereka tu, kata Sayyidina Ali. Laqad kanu yusbihuna syu'san gubran supran baina ayunihim amsalu urkabil mi'za. Sungguh adalah mereka berpagi-pagi dalam keadaan kusut, berdebu, pucat. Antara mata mereka itu seperti kaki seperti bekas tunggangan kambing gitu. Artinya mereka setelah tidak tidur malam, mata orang tidak tidur malam itu kan matanya agak hitam gitu kan, agak bungkuk mata itu. Qad batu lillahi sujjadan wa qiyama. Mereka bermalam dalam keadaan sujud sepanjang malam, ibadah sepanjang malam. Yatluna kitab Allah Ta'ala, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Quran. Yurawihuna baina jibaihim wa aqdamihim, menenangkan kalian jadi nyaman kalau duduk di depan mereka, kalau ada di hadapan mereka, bermajlis dengan mereka, kita akan ikut nyaman karena nyamannya mereka bersama Allah. Kita ikut nyaman juga. Fa idza asbahu, ketika subuh-subuh mereka, fazakarullaha ta'ala, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Madu kama tumidu syajaru fi yaumirri, bergoyang-goyang tubuh mereka sebagaimana bergoyangnya pohon ketika ditiup angin. Para sahabat Nabi itu, kata Sayyidina Ali, itu zikir itu badannya bergoyang karena menikmati zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak ada aturan, sesuai dengan bagaimana menikmatinya. Mau yang la ilaha illallah bisa boleh, sesuai dengan bagaimana kita menikmati, tidak digerak-gerakkan, tapi memang suatu kenikmatan yang datang sendiri. Beda dengan misalnya Thariqah Naqsabandiyah yang pakai latifah, itu memang itu berbeda. Kalau para sahabat kan belum ada yang nama Thariqah kan.
Dan salah satu yang menjaga itu adalah thariqah Ba'alawi, thariqah Alawiyin. Itu tidak ada aturan untuk nak gerak macam ni, mana nyaman. Bahkan di antara mereka sampai joget-joget kalau ketika mendapatkan merasa atau mendapatkan begitu Allah memuliakan dia, dia orang hina, dia dapat hadiah dari Allah. Begitu dia merasakan kenikmatan sampai joget-joget, sampai loncat-loncat, tidak masalah. Sebut rakash, tidak masalah. Tapi jangan dibuat-buat. Joget-joget gitu lah, itu dibuat-buat. Itu kalau thariqah Sada Ba'alawi. Bukan berarti yang buat-buat keliling-keliling putar-putar salah, tidak. Itu ada jalannya, ada caranya mereka. Kalau kita ngambilnya yang paling mudah, yang paling lurus, yang lurus semua. Cuman ibaratnya kita anggapnya paling lurus sesuai dengan para sahabat, sesuai dengan para tabi'in, sesuai dengan para salafus saleh, para pemimpin kita, orang-orang saleh, para habaib yang tua-tua dulu. Mereka zikir la ilaha illallah itu diam saja. Tapi ketika ada bergoyang-goyang dikit, yang goyang bukan diusahakan tapi memang dari asyiknya, dari nyamannya, tidak apa-apa bergoyang. Sahabat la ilaha illallah, la ilaha illallah, madu, mereka bergoyang-goyang. Kata orang bid'ah ustaz bergoyang-goyang. Ini Sayyidina Ali ngomong. Jadi Sayyidina Ali ngajar bid'ah, ancok gawe. Mana kan gitu. Wahamalat a'yunuhum hatta tabulla thiyabuhum, menangis mata-mata mereka sampai basah pakaian-pakaian mereka. Mana ada lagi kata Sayyidina Ali orang begitu. Wallahi laka'anna al-qauma batu ghafilin, demi Allah sungguh sekarang manusia-manusia itu tidur lupa, tidak lagi seperti para sahabat yang semalam suntuk tidak tidur beribadah kepada Allah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau itu semalam suntuk hanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tidur, selawat kepada Nabi semalam suntuk. Tahajud beliau, qiyamul lail beliau selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tanya kepada Nabi itu kan. Sampai semalam suntuk Nabi, bagus tak kau salawat? Kata Nabi, lebih bagus lagi. Macam tu ku semalam suntuk bela, tak saya tidur lagi. Tak tidur hanya untuk bersalawat kepada Nabi. Tidak dihitung seperti kita 1000, jadi selesai 1000, mereka tidak. Sampai pagi, mau yang panjang gimana pun sampai pagi. Kalau kita kan masih hitung-hitung. Lah 1000 jadilah besar, 1000 lah banyak. Perasa kita lah banyak. Tidak ada. Tapi kita mendengar cerita mereka, lalu kita tergugah untuk meniru. Ya, mereka tiap malam semalam suntuk tidak tidur. Kita mungkin sebelum subuh ada 15 menit. Aku nak niru-niru para sahabat loh. Sudah dapat cintanya para sahabat Nabi. Man habba qauman fahuwa, man habba sya'an fahuwa minhum, man habbani kana ma'i fil jannah. Almar'u ma'a man ahab. Dari dalilnya itu kalau kita cinta kepada seseorang, kita bagian daripada orang tersebut. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, awhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya, Allah mewahyukan kepada seorang nabi daripada para nabi, annahu laisa min ahli baitin wala ahli dar wala ahli qaryatin yakunu li ala ma uhibbu, bahwasanya tidak seorang pun dari penghuni rumah, dari penghuni negeri, dari penghuni kampung yang adalah mereka itu sedang dalam keadaan yang paling mauhibu, yang paling kucintai. Dia itu dalam keadaan sedang di tempat yang paling kusukai, kata Allah. Misalnya dalam kondisi keadaan sekarang kita bisa menuntut ilmu, kita bisa beribadah, bisa dekat dengan ulama, itu keadaan yang paling Allah cintai. Fayatahawwaluna min dzalika ila ma akrahu, dia berpindah dari keadaan yang aku cintai kepada keadaan yang aku tidak suka, kata Allah. Orang begini, illa tahawwaltu lahum mimma yuhibbuna ila ma yakrahun, maka dia akan aku palingkan juga dari yang dia sukai kepada yang dia tidak sukai. Aku pindahkan, kata Allah. Tadinya dia dapat sesuatu yang dia sukai kepada yang dia benci. Walaisa min ahli baitin wala ahli dar wala ahli qaryatin yakununa ala ma akrahu, yatahawwaluna min dzalika ila ma uhibbu illa tahawwaltu lahum mimma yakrahuna ila ma yuhibbun. Tidak satu orang pun, baik penduduk rumah, penghuni rumah, penduduk negeri, orang-orang kampung di kampung manapun,
yang mereka itu dalam keadaannya aku tidak suka, dalam keadaan mereka itu yang tidak kusukai, seperti dalam keadaan maksiat, dalam keadaan dekat dengan orang-orang ahli maksiat, berkawan dengan ahli maksiat, lalu mereka berpindah, mereka hijrah kepada hal-hal yang aku sukai, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan pindahkan juga mereka dari hal-hal yang mereka tidak sukai menjadi hal-hal yang mereka sukai. Maksudnya begini, kalau kita ini sudah dalam keadaan dapat taufik hidayah majelis ilmu, contoh masjid, salat berjamaah bisa, lalu ada hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita bisa jauh dari majelis, bisa jauh dari masjid, lalu kita meninggalkan itu, biarlah dulu, biarlah mungkin ku akan kembali ke masjid ini, kembali ke majelis ini setelah aku kaya, ku cari kesenangan dululah, cari harta yang banyak dululah, begitu kan. Tapi meninggalkan ini wirid-wirid, ini kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka kata Allah, aku pindahkan dia dari hal yang dia sukai kepada hal yang dia tidak sukai, baik dunia ataupun akhirat. Anaknya, istrinya, keluarganya, kesehatannya, masyarakatnya, tetangganya, yang tadinya dia sukai, dia tenang dengan mereka itu akan menjadi kukacaukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia di tempat yang dalam bergaul orang-orang yang tidak sholat, bergaul orang-orang fasik, lalu dia berpindah bergaul di masjid, dia pindah ke majelis-majelis ilmu. Dulunya dia mendapatkan hal-hal yang dia tidak sukai, kata Allah, seperti beginilah istrinya, anaknya, keluarganya, segala macam, menyusahkan pikir, kerjanya menyusahkan pikir. Karena dia berpindah ke tempat yang aku sukai, maka akan aku rubah sampai dia nyaman dengan keadaan-keadaan di sekelilingnya. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu lagi lah, An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Siapa itu? Sepupu Nabi, sepupu Sayyidina Ali, tapi muda, karena Abbas itu seumuran Rasulullah. Anaknya Abbas paman Nabi, Abbas saudara Abdullah, tapi umurnya seumuran dengan Rasulullah, tua dikit. Anaknya berarti ya ponakan Nabi, walaupun jauh umurnya di bawah, angkat cucu lah. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Abbas itu ya seumuran itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Qala, kata Ibnu Abbas, man tafa'tu bi kalamin ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kantifai bi kitabin katabahu ilayya Ali bin Abi Thalib. Tidak ada manfaat yang lebih kudapatkan setelah nasihat-nasihat dari Rasulullah. Manfaat yang utama itu adalah dari Rasulullah. Yang kedua yang paling bermanfaat bagiku adalah surat yang ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepadaku. Fa innahu kataba ilayya, beliau menulis begini padaku, amma ba'du, setelah alhamdulillah, salawat segala macam. Fa innal mar'a yasu'una fautu ma lam yakun liyudrikahu. Sesungguhnya seseorang jadi sedih karena tidak dapat sesuatu yang memang takdirnya tidak bakal dapat. Kadang kita sedih tidak gagal, padahal memang takdir kita ya gagal, usaha tidak usaha gagal, itulah. Wa yasurruhu idraku ma lam yakun yafutahu, dia senang mendapat sesuatu yang sebenarnya dia tidak bakal lari, tidak bakal tidak dapat, pasti dapat. Senang, itu sudah takdir. Tidak dapat, ngapain sedih, sudah takdir. Ini begitulah kata beliau. Fal yakun sururuka bima nilta min akhiratik, maka jadilah engkau itu senang dengan apa yang kau dapatkan dari akhirat. Wal yakun asfaluka ala ma fataka minha, wal yakun asafuka ala ma fataka minha, jadilah sedihmu adalah yang engkau luput, yang engkau tidak dapat, yang engkau ketinggalan dari akhirat. Wa ma nilta min dunyaka fala tuksiranna bihi farahan, dan apa-apa yang kau dapat dari kesuksesan duniawi jangan banyak-banyak gembira. Gembira sedikit saja, itu belum tentu baik.
Wa ma fataka minha, apa yang luput engkau dari dunia, apa yang gagal engkau dari dunia, fala ta'sa alaihi huznan, jangan putus asa sedih, jangan berlebihan sedih. Biasa-biasa saja, sedih boleh, tapi jangan terlalu tenggelam dalam kesedihan. Wal yakun hammuka fima ba'dal maut, jadilah hal yang paling penting buatmu adalah kehidupan setelah mati. Ini kata beliau paling manfaat. Kata ada orang menyindir, ada orang yang tidak dapat sesuatu sedih benar, dapat sesuatu dari dunia senang benar, padahal dia sedih, dia senang. Itu takdir, dapat ya dapat, takdir tidak dapat ya tidak dapat. Ngapain terlalu sedih, ngapain terlalu senang? Memang sudah takdirnya begitu. Tapi hendaklah engkau tuh gembira kalau engkau dapat sholat berjamaah, engkau dapat hadir majelis ilmu, engkau dapat sholat malam, engkau dapat puasa sunat, engkau bisa bersedekah, engkau bisa berinfak, engkau bisa menyantuni anak yatim, engkau bisa menyumbang pesantren. Itu yang engkau gembira. Sedihmu ketika engkau luput, ketinggal majelis hari ini, ketinggal sholat berjamaah, sedih. Itu yang harus kita sedihkan. Ada seorang sahabat Nabi heboh sampai tidak sholat zuhur berjamaah. Pulang itu sahabat ini, wah ibarat kita ini apa, heboh lah, apa ramai. Nabi tanya, ada apa ramai kita Nabi? Nabi, unta merah si Fulan hilang. Unta merah bagi orang Arab itu miliaran harganya itu. Jadi ada kendaraan hilang, Lamborghini hilang satu, diparkir di masjid. Sampai tidak sholat jamaah nyari Lamborghini-nya nih. Nah, kita nggak usah ngomong, kita tidak tahu kan Lamborghini, taunya Alphard kan yang mahal, Alphard hilang diparkir di masjid, sibuk nyari Alphard, tidak sempat sholat zuhur jamaah, ketinggal. Kata Nabi, ku pikir dikak sedih-sedih nih gara-gara ketinggal sholat berjamaah, mencuman Alphard. Kata Nabi, tinggal Nabi. Ya sudah takdirnya hilang, di masjid kah, di mana kah hilang, sudah hilang. Tapi memang kalau harta bagi laki-laki tidak sedih, tapi ketika kehilangan istri itu paling sedih. Cerita sahabat tadi, bini minta cerai itu biasanya paling galau. Karena aku paling banyak nerima curhat orang itu, yang paling galau bukan kehilangan harta, bukan dipecat dari pekerjaan, kehilangan bini. Tenang, bini banyak, orang bini lain lagi banyak, janda lagi banyak, man gadis ada dapat. Petua katanya dapat gadis, janda lagi banyak. Tapi Ustaz susah juga, janda anaknya terlalu banyak bonus. Nah sudah di akhirat, nunggu kalau di akhirat banyak kan lagi. Jadi susah boleh, tapi jangan terlalu susah. Sedih boleh, jangan terlalu sedih. Yang sedih, nuan sedih itu kita ketinggalan sholat berjamaah. Iya, ini kita bisa tebus dengan apa? Kita sudah ketinggalan satu sholat berjamaah, tebusnya dengan apa? Sedekah sebesar apapun tidak bisa menebus ini. Kita sholat sebanyak 1000 rakaat pun tidak akan menebus ini. Tidak bisa, harus sudah terlanjur basah. Lalu bagaimana? Hanya satu, sedih ketinggalan itu yang membuat kita mendapatkan kembali pahalanya. Sampai nangis kita ketinggalan sholat subuh berjamaah, sudah itu dapat kembali pahalanya. Nangis dah ketinggalan sholat subuh berjamaah, paling aduh ketinggal ku. Kisah-kisah ke orang sampai kita boleh. Menduitnya hilang 3 miliar Ustaz, hilang duit ku 3 miliar. Oh, duit 3 miliar loh Ustaz. Bini ku 3, bini minta cerai gele-gele ya. Sedih nangis, ngasal-ngasal di tanah ya, dunia. Ngapain sudah sedih? Nah, kita sambung lagi insyaallah. Karena lewat 31 salah kan Isya, masih ada waktu sedikit buat wudu dan segala macam. An Ali radhiyallahu taala anhu warḍah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barokah dengan barokahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memberikan kita futuhatul arifin dengan barokahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan pangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita bertawassul dengan kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga kita disampaikan ke hadrat Allah, keridhaan Allah, disampaikan ke makam yang tertinggi, makam bersama para sahabat, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.